bantuin dong, ini prepare buat syuting. Ntar lagi lah, emang artisnya udah nyampe? Belum sih. Malah main HP lagi. Apa sih? Ini lagi seru, chat-chat nih sesama fans bola dan kreator favorit gua di live vlognya Stadion. Yaudah, ntar kalau udah bantuin beresin buat syuting ya. Iya, ntar lagi. Ya kan? gitu. iya. Ya kalau kita nggak lolos grup ya salahin kita sendiri. Stupid aja, lu main di kandang. Kita masuk Piala Dunia tuh kayak berapa tahun lagi kira-kira? Realistisnya menurut gue itu 2030. Nggak cuma pemain sebenarnya, wasitnya pun harus berkualitas. Lo kalau wasitnya jelek, pertandingannya jelek juga. Yang ada pemain berantem mulu di lapangan. Jangan lupa pada saat Pak Erick Thohir mengambil alih PSSI, utangnya itu 80 miliar. Iya. Udah 10 tahun begini-begini aja nih. Benar. Iya. Wah, itu baru kita ketok sama-sama. Iya sih. Pak Erick gimana nih? Kasihan dong. Pembinaannya, liganya, iya kan? Koci nyerah nggak sama Arsenal yang udah 2 kali Piala Liga direbut sama. Ronter ya, Coach? Bench Arsenal ini jelek. Arsenal beruntung musim ini nggak ada pemain penting yang cedera. Lebih beruntung Arsenal daripada MU. Kenapa? Bench-nya. Tolong jangan bandingin dengan Kabupaten FC Inggris Utara. La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque, la belle époque. Kembali lagi di Boho Kasih Paham Cap. Masih bersama dengan gua Oza Rangkuti, host pertama di TS yang dihujat. Jadi gua akan mengklarifikasi sekali lagi bahwa saya memang nggak ngerti bola. Lu ngerti nggak sih nggak? Jadi gini ya, ini acara olahraga dari Boho. Gua nggak ngerti olahraga, makanya gue dijadiin host supaya orang yang nggak ngerti olahraga bisa nonton juga. Nah, gue dipartnerin sama Sastra karena dia ngerti olahraga nih. Jadi emang dipartnerin orang nggak ngerti sama orang yang ngerti banget gitu. Ngerti nggak lu? Nah, sorry itu agak kelewatan. Ini mungkin malah dihujat lagi. Sorry, emang orang suka agak temper kalau habis dihujat. Tapi maksud gue gini, gue tuh sering teman setia. Gue sering dihujat gitu di Twitter, di TikTok, dan itu gue biasa aja gitu. Tapi kalau gue dihujat di sini nih, kan gue takut Luna Maya baca dong. Gue pitching tuh hampir 2 jam buat program ini. Terus ntar lu komen-komen lu semua ini nih. Ntar Marian lagi di bandara nih, nunggu pesawat ke LA kan. Baca-baca komen lu pada. Oza baru 1 episode udah dihujat. Apa Sastra sama Eri Carl aja? Kan gitu jadinya. Gara-gara lu semua. Tolonglah teman setia. Lu, masa nama lu teman setia tapi lu gak setia sama gua gitu. Lu kalau kayak gini lu bukan teman setia, lu teman setia. Nah, itu offside lagi, sorry. Nggak, itu gue tarik yang barusan. Tapi intinya, gue udah mengajak host selain Sastra, ini sportcaster asli nih. Kan kalau Sastra kan sportcaster self-proclaim sebenarnya gitu kan. Yang ini real. Jadi langsung aja kita panggilkan Kartika. Oza. Halo, Tik. Tenang, Gokil. Za. Hari ini aku bakal temenin kamu biar lebih dihujat lagi. Jangan, udah cukup sekali itu aja ya kan. Itu aja gue berdoa semoga kalau nama Marian sibuk nih supaya nggak baca komen gitu kan. Oke, Tik. Jadi hari ini kalau ada bola-bola yang baru mungkin gue agak kurang paham. Gue bola paling paham 2005 ke bawah lah gitu. Apa yang kamu lakukan di tahun itu sehingga kamu lebih mengerti daripada bola saat ini gitu, Za? Itu kayaknya awal-awal kenal alkohol pada waktu itu. Jadi sober ya nontonnya sambil. Jadi nontonnya malam iya. gitu ya. Paling setelah itu gue tuh cuma nonton kalau ada Euro, World Cup, sama sesekali timnas aja. Tapi Ya udah. liga gitu-gitu udah gak pernah ngikutin sama sekali ya kan. Jadi ntar kalau ada yang gue gak ngerti, gue akan tanya sama Oke, lo sebagai ya. host magang kali ini aku akan Iya. berusaha maksimal ya, Za ya. Betul, Tapi harus ini ya. bintang tamunya serem banget, Za. Bintang tamunya memang Ini aku idola aku sih. Iya, Karena iya, senior iya. aku di Sportcaster. oh senior ya. Iya. Dan dia adalah mungkin pesugihan YouTube versi olahraga gitu loh, ya kan. Tapi sebelum aku kerja sama kamu nih di sini jadi asisten kamu, sebelumnya aku asisten pribadinya dia Oh, lagi nih. asisten pribadi. Aspri nomor 18. Aspri. Pokoknya kalau bahas bola ada orang ini pasti viewersnya rame gitu. Iya. Dia tuh kayak Eca auranya olahraga orang ini ibaratnya gitu. Oh, Viewers tuh rame. Iya. Eca auranya Selalu olahraga. viral. Hari ini kita berusaha supaya dipotong-potong TikTok bagus ya. Tapi yang bagus-bagus aja, iya Oke. gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada statement yang bahaya dari orang ini, pakainya yang angling ini aja ntar nih TS nih biar kita nggak ke bawah-bawah tuh. Iya, aku baru nih apalagi nih. Iya, maksudnya udah dihujat Episode ya pertama kan. nih. Hati-hati loh. Iya. Oke, setuju. langsung saja ya kita panggilkan
Coach Justin dan Ibnu Jamil. Halo, Koci. Bosen sama kamu. Kenapa sih? Baru mau lagi gitu. Halo. Halo Bang Ibnu. Siap, Zat, Kartika. Oh, Nah, tadinya aku asistennya Koci, Oh, gitu? asli ya. Ngaku-ngaku aja dia. Berapa lama itu? Oh, barulah 4 hari. Oh gitu, ya. Nah, tuh jadi ini pertanyaan pertama langsung yang nyebelin ditulis sama orang yang bikin prom itu, Coach. Ini bukan gue nanya ya, Coach ya. Oke. Dia tuh mau tanya gimana nih tweet Coach Justin mengenai nyerah sama timnas tuh gimana? Iya, nyerah di bagian apanya, Bentar. Coach? Jadi kenapa gue tweet gue menyerah? Itu gimmick untuk brand gue. Ngeri. Bahaya. S3. S3 marketing. S3 marketing. Ngeri. Jadi lanjutannya gue menyerahkan dukungan kepada timnas Garuda. Ger. Oh, gitu ya, Koci ya. Gokil. Gue nggak nyangka juga sampai saya buat nih tweet ini. Sampai ada temen gue staff sus Menpora WhatsApp. Coach ada apa? Gue bilang enggak bro, ini cuman gimmick. Ada satu brand lagi yang gue mau interview pemain timnas tanggal 28. Oke. Tanya juga, Coach kan kita mau interview Interview. dia pemain timnas. Lu kok Enggak, ini cuman gimmick. Akhirnya lu jelasin lah Iya, ke mereka. jadi banyak sekali di grup gue kan punya banyak grup. Tanya, gue cuekin dulu. Karena gue nggak boleh bocorin. Iya. Tapi gue kesel juga sama brand ini. Kok lu keluarkannya akhirnya gue charge gede aja, bodo amat lu. Gue charge ekstra. Head comment nggak di Twitter, Coach, tapi? Enggak ya? Enggak. Iya. Justru gitu ya. ada sih satu dua dari ribuan ya yang komen yang bilang, wah ini pasti marketing S10 ini katanya. Oh, ada yang baca itu ya? Ada yang menduga. Jadi memang benar ini marketing. Karena orang yang kenal gue, I never give up. Oh, Koci mulai drama ya. Oh iya, mau gimmick ya, Ya, mulai ini ya? gue sebenarnya nggak suka, jujur aja gue nggak suka karena untuk gue ini Terlalu agak receh. drama. Drama ya, karena Gue nggak suka yang Iya. drama-drama gitu, just straight to the point. Iya, yang kayak gimmick-gimmick itu males ya. Iya. Makanya gue kenal lu, Coach, lu kan tipe orang yang nggak mau diatur kan, nggak mau didikte gitu. Terus tiba-tiba lu nge-tweet kayak gini, seolah-olah di pikiran gue, wah gila nih kayaknya udah ada yang intervensi Koci nih, udah ada yang mulai ngancem-ngancem nih. Kayaknya mungkin Koci, udahlah gue males lah komen-komen Iya. tentang timnas. Iya. Yang apalagi kemarin juga sempet rame kan. Masuk akal juga sih Iya, tapi itu betul. Bang. Dimarahin Iya, doi. Iya. Iya. Jangan-jangan pindah ke kubunya sebelah tuh, Nah, yang di toel-toel nggak itu. rame, nggak ada lu, Coach. Iya, Iya, jangan rame nggak ada dong. lu. Rame nggak ada lu. Enggak lah, seperti yang lo tahu nggak ada yang bisa intervensi gue. Aha. Jadi, tapi demi cuan. Demi cuan, worth it. Iya. Tapi aslinya Coach Sah, itu sah. orangnya males gimmick kan. Jadi sering-sering aja main ke kantor TS ini, Coach. Kita setiap opening ada gimmick mulu. Iya. Jarang Sampai kenal pegel ya, kita nanti. bacanya sampai pegel ya. Iya, memang Enggak, pegel. tapi sekali-sekali sih oke lah. Sekali-sekali perlu lah. Sekali-sekali oke lah. Tapi kalau orang jarang gimmick, ketika dia gimmick jadi percaya Jadi semua percaya, orang. Iya kan. Jadi percaya bahwa gue menyerah. Karena gue nggak pernah menyerah. Gue nggak pernah mengeluarkan statement kayak begini. Tapi ada satu hal yang positif, giveaway tiket nonton timnas. Timnas. Oh gitu. Oh. Padahal gue nggak nonton. Gue Timnas kerja, yang- gue live reaction untuk juga. Ada nobar. Oh nobar. gitu. Oh iya iya. Nobar iya. tanggal 6 di One Bell Park, tanggal 11 di Surabaya. Bisa semua Ya, tuh. tapi untuk yang pengen itu ya silahkan dan lain-lain. Iya. Cuma katanya ada yang bilang tiket pertandingannya agak terlalu mahal nih, Coach. Menurut kalian berdua gimana? Gue klarifikasi dulu Iya, ya. iya. Jadi banyak yang tanya sama gue, Coach bener gimana? Gue belum sempet react, belum bikin video, tapi ini gue react di sini. Oke. Yes. Jadi gini, kalau dibilang mahal, iya. 2 kali lipat, iya betul. Cuman kita harus sadar bahwa sepak bola itu kalau menjadi industri, hal kayak gini itu bisa terjadi. Dan Iya. ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Iya. Kalian harus tahu bahwa mengelola timnas itu butuh biaya banyak. Heeh. Ada yang bilang, iya tapi kalau kita ke event internasional kan semua di cover. Betul, hotel di cover, makan di cover. Tapi kalau kita friendly, try out Iya. ini itu kan semua butuh dana. Dan kalau dihitung itu berapa miliar sih yang udah dapat? Ini cepat habisnya. Jangan lupa pada saat Pak Erick Thohir mengambil alih PSSI, utangnya itu 80 miliar.
Apakah pada saat Pak Erick Thohir cabut mau meninggalkan utang lagi? Kan harusnya enggak. Iya, Ya kan? iya, betul. Jadi sepak bola itu harus dikelola secara industri. Iya. Kalau kita bicara industri, faktor komersial itu harus ada. Nah, inilah bagian. Tapi kalau ada orang yang komplain atau banyak orang yang komplain bahwa tiketnya kemarin, gue paham. Iya. Cuman inilah adalah bagian dari sebuah proses untuk menuju sepak bola Indonesia menjadi sebuah industri. Iya. Gitu. Atau mungkin orang juga harus mikir apakah tiketnya yang terlalu mahal atau kalian yang terlalu peduli maksudnya. Oh, oke. Aku nggak mau nyapu ya, Oza ya. sorry, Tolong nggak mau Kalau nyapu. kalau gua juga ngelihatnya gini, pertama gue setuju tuh sama Koci. Yang kedua, kita lihat juga biasanya kalau sebuah barang ada kenaikan, biasanya tuh menurut gue ya, alasannya cuma dua. Pertama memang angka produksinya itu Iya. barang mengalami kenaikan, Betul. biaya produksinya butuh dana lagi lebih, atau memang saking lakunya itu barang, jadi untuk mencari keuntungan dinaikin nggak masalah karena pasarnya masih banyak. Gede, iya. Nah, apakah mencari keuntungan atau memang produksinya itu sudah Naik. saking naik? Iya. Ya? Yang tadi Koci bilang butuh dana, tadi ada mengalami utang, Iya. datangnya bukan coach sorry, munculnya Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI bukan berarti dia harus mengeluarkan uang pribadinya. Kalau misalnya dia sampai ngeluarin uang pribadinya berarti organisasi ini nggak sehat. Nggak benar. Betul, iya, betul, benar, betul, benar. betul. Nah, Iya gimana sih. caranya supaya sistem ini, manajemen ini bagus? Dan mungkin perlu diketahui juga, GBK atau stadion yang dipakai kandang untuk tim nasional, itu bukan stadionnya PSSI, bukan. Bukan. Itu punya negara. Jadi mau nggak mau Oh. PSSI juga mesti bayar kalau pakai itu. Iya. Oh Iya, gitu betul. ya. Harus Itu- bayar. Itu punya Iya. Seknek yang kelola. Setnek, setnek ya, Ja- sekretaris. jadi apa namanya yang Ibnu tadi kata ini masalah supply and demand. Iya. Iya, supply and demand. Betul. Karena demandnya sangat tinggi, jadi wajar aja. Dan kedepannya kita harus biasakan bahwa itulah kenapa gue bilang sepak bola itu adalah sebuah entertainment. Jadi lu harus Betul. dihibur. Maka seandainya kita main jelek akan dikritik juga kan? Bener sih. Ya itu hak lu untuk mengkritik, iya kan? Ya, karena balik lagi, PSSI ini bukan yayasan, Coach. Bukan. Iya. Iya, Bukan. betul. 80 miliar untuk Erick Thohir itu merem dia bayar. Tapi kan nggak boleh. Perusahaan itu nggak boleh dikelola seperti itu. Harus dengan sebuah mekanisme di mana menghasilkan duit untuk kedepannya penggantinya Erick Thohir sehingga ada tabungan lah Iya, kasarnya iya, untuk iya, iya. dilanjutkan. Dan uang tiketnya kan bisa mensejahterakan pemain timnas juga Iya. sebenarnya kan buat Ya, sisi- jadi- Sebenarnya mensejahterakan orang-orang yang mengelola manajemen PSSI juga. Iya. Karena kalau misalnya nombok terus, pusing juga dia nyarinya. Iya, Iya. makanya. Heeh. Dan gue sangat paham bahwa ini yang dilakukan PSSI. Gue juga paham keluhan dari fans. Warga, Ya, iya. cuman Iya. sekali lagi ya kedua ini harus bekerja sama. Karena kita akan mengarah ke industri. Sama kayak jersey lah. Iya, betul. Iya. Jersey Expo yang gue kritik itu, Iya. Ini mahal itu banget. kan untuk gue kemahalan. Iya. Gue bilang sama Sadat, sama Marsal dari PSSI, kalau lu turunin di bawah sejuta, you still make money. Memang marginnya lebih kecil, tapi lu bisa main di quantity. Oke. Ngerti nggak? Betul, betul. Jadi either lu main margin gede dan nanti keluar hashtag boycott Expo, kan gue nggak mau kayak begitu. Iya, benar. Gua juga Bukan nggak gue mau. yang keluarin, tapi nggak sehat kalau itu terjadi. Iya, iya, Semoga iya. itu tidak terjadi lagi. Semoga kita semua bangga dan kita mau keluarkan duit. Dan kita bicara quantity. Nah kalau harga di bawah 100 juta, yang 600 jadi let's say 450 atau apa, lu akan jual jersey banyak gitu loh. Nggak perlu khawatir. You will make money. Iya. Jadi sekarang kalau gue juga ngelihat balik lagi tentang harga tiket ini, balik lagi semua tentang mindset, para pencinta sepak bola Iya. juga. Mindsetnya lu mau ngelihat PSSI mencari untung, atau lu mau melihat lu akan membantu tim nasional lu dengan mengeluarkan uang lebih untuk membeli tiket. Iya. Harusnya itu yang Dan Nah, timnas itu dia. itu bukan senior ya. Iya. Ada yang cewek, ada yang U23, Ada U19 U23, dan seterusnya. Betul. Iya, iya, harus gitu. terbiasa ya spend money buat yang kualitasnya kayak gini. Betul, betul. Terus kalau melihat sekarang kan timnas kualitasnya lagi menurut kita ya, kita Iya. terpuaskan banget sebagai netizen Iya. bola. Nah kalau dari Koci sama Kak Ibnu ngelihat timnas sekarang, apalagi mau kualifikasi Piala Dunia juga, Iya. optimismenya seperti apa? Gue sih, Apalagi kabarnya mau ada tambahan 2 pemain lagi. gue sih sangat optimis ya. Dalam arti ya
Kalau kita dari 2 match ini harus menang sekali kita lolos grup, ya kan? Oh gitu. Oh, iya. Ya kalau kita nggak lolos grup ya salahin kita sendiri, stupid aja. Lu main di kandang dan Nggak gue bisa bilang menang. Irak ini kan sudah lolos, jadi kemungkinan besar mereka turunin tim B-nya lah. Seharusnya. Ya, Oh gitu ya. Iya. Berarti Dan- dia lawan tim B ya, coach. ya dan ya kita bisa menang, sangat bisa menang. Kembali lagi semua kalau kita nggak menang pun itu salah kita sendiri. Nanti ketemu Filipina Jangan salahin wasit ya. Enggak, Iya, jangan karena- salahin Kayak wasit. salahin VAR juga, Kak. Enggak. jangan. Salahin VAR. Nanti juga ada apa namanya Filipina juga turun dengan banyak naturalisasi. But that's okay. Nggak peduli siapa karena ini levelnya masih Asia. Beda kalau lu ketemu Brasil, Argentina, Nanti. kalau lu minta menang agak nggak make sense, ya kan? Iya, iya, Kalau Irak sama itu ya gue bilang sih bisa menang, sangat bisa. bisa menang, Jadi ya. untuk gue sih nggak ada pilihan selain kita akan lolos ke round berikutnya. Iya. Dan ya kalaupun kita kalah ya seenggaknya wasitnya IG-nya akan hilang Iya. lagi gitu kan. Waduh. Jadi ya para wasit dan main sosmed deh menurut gue deh sekarang deh. Iya, kan? mending ya. Jangan langsung kalem-kalem aja gitu. Kalem-kalem aja lu wasit soalnya gitu. Tapi di Jadi anak kualifikasi introvert aja lah. Introvert dulu 2 bulan gitu misalkan. Gak bisa loh, itu siapa tahu panggungnya mereka juga, Iya ada sih, medsos, iya sih. dah. Iya, Terus kalau di kualifikasi Piala Dunia nanti nih starting 11-nya bakal yang terbaik kah dari timnas Indonesia atau gimana? Harusnya sih yang terbaik. Atau nanti Martin Paes juga bakal gantiin Hernando kah apa gimana? Iya. Karena kan nunggu-nunggu banget nih kita. Karena jadi gini, balik lagi kalau untuk ngambil di putaran ini dan kita bisa lolos, peluangnya sih gede banget ya, ya coach ya. Ya. Harusnya gede banget gitu. Tapi apakah kita akan lolos ke Piala Dunia, itu sih masih nanti dulu. Karena kita juga ngelihat kekuatan lawan-lawannya juga seperti apa. Tapi yang jelas perubahan yang dilakukan sama PSSI ini untuk mengubah kualitas sepak bola Indonesia, menurut gua ya, ini adalah salah satu penawaran obat baru Oke. ya ketika datangnya Erick Thohir. Bukan gua tidak menghormati pengurus-pengurus yang lama Sebelumnya. sebelumnya. Cuma kan pengurus yang lama juga sebenarnya punya formula yang ditawarkan. Betul. Tapi sejauh apa kita bisa melihat sendiri hasilnya. Nah, sekarang ada sebuah perubahan yang signifikan meskipun itu ada pro dan kontra masalah diaspora, naturalisasi, local pride apa segala macam. Tapi setidaknya ini kita bisa ngelihat sendiri lah, ini mengalami kenaikan yang signifikan dan menurut gua wajib kita jaga. Dan kalau pertanyaannya sampai kapan diaspora ini akan dilakukan, kan nanti runutannya itu juga nggak bagus juga buat pembinaan. Pembinaan usia muda, ini anak-anak yang lagi SSB, pasti dia punya cita-cita ingin jadi pemain sepak bola kan. Pasti. Iya. Nah, goalsnya itu kan pengen ngebela Garuda di dadaku. Betul. Iya. Nah, kalau pemain dari luar terus, kapan punya kesempatan mereka? Iya, iya. Artinya ini orang-orang. harus pelan-pelan memang harus dibenahi menurut gua. Dan gue yakin Erick Thohir dan teman-teman yang di sana pasti dia akan memikirkan itu. Buktinya kemarin habis ketemu sama KNVB ya coach. Ya. Iya kan? Ya jadi udah bicara juga tuh masalah tentang grassroots Grassroots. gitu. Dan juga tentang liganya nanti. Jadi memang pelan-pelan lah untuk membenahi ini. Nggak bisa lu langsung dalam waktu Cepet gitu. lu ubah langsung jadi masuk Piala Dunia. Wah, Iya, nggak bisa begitu. Proses lah ya. proses Ya, semuanya. tapi rakyat kita juga mintanya sangat berlebihan. Itu dia coach Ikut maksud gua. ini, ikut Iya. itu, ikut Iya. apa. Padahal level kita ya, bahkan pemain diaspora kita levelnya juga tier 2, 3, 4 Iya. di Eropa. Iya. Iya, Bukan pemain hebat, bukan pemain yang main di klub-klub besar, ya kan? Bahkan rata-rata di main divisi 2. Nah, but that's okay. Sekarang kan lagi banyak kedepannya asumsi ini pemain naturalisasi diaspora ini yang lokal. Nah, nanti pelan-pelan akan begini. Iya. Iya. Cuman Harusnya, Coach. iya, Iya. selama pemain lokal bisa bersaing dan mereka pasti dapat kesempatan, justru gue lihat ini sebagai motivasi buat pemain lokal. Jadi kan transfer knowledge juga coach. Iya, transfer knowledge juga ini. Nah, Transfer kalau skill. tadi Tika bahas soal Martin Paes itu belum ketok palu. Oh, belum ya, Tentang- Coach? Belum, Sayang belum. banget. Jadi masih proses di Iya. KAS. KAS itu memang agak lama. Dan dia bilang kayaknya Juni ini terlalu cepat. Jadi gue masih belum dapat green light lah. Iya. Pada saat itu green light, seorang Hernando pun bisa belajar banyak dari Martin Paes. Iya. Ya kan? Jadi anything semua itu bisa terjadi. Iya, Cuman ya kan kembali kita sendiri, kita melihat dari sisi negatif atau positif. Iya, 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 Kalau kita melihat dari sisi positif, banyak hal yang bisa kita pelajari, yang kita ambil dari ilmu dan lain-lain. Cuman kalau kita hanya hidup kita cuman mengkritik doang, ya Iya, itu hak lu juga. hak lu juga. Tapi ya gue rasa nggak fair aja. Nah, tapi berarti
menurut lu gitu coach, netizen kita ini terlalu langsung kayak, ayo dong Piala Dunia dong, Iya. ayo dong ini. Padahal Iya. mereka Yang penting hasilnya dikasih tiket gitu. mahal juga Ya, protes juga protes. malah. Ini butuh edukasi. Ini Pelan-pelan. butuh edukasi pelan-pelan bahwa kalau kita biasakan tiket mahal, lama-lama orang juga terbiasa, ya kan? Ya sama kayak 30 tahun yang lalu orang naik motor nggak pakai helm. Iya. Sekarang pakai helm udah biasa, Iya, ya benar kan? sih, benar sih. Kenapa? Karena inilah bagian dari edukasi. Nah, kita itu mengarah ke sana. Nggak ada yang instan lah kasar yang begitu. Dan ini bagian dari membuat sepak bola Indonesia menjadi industri, sehingga tidak tergantung oleh ini itu dan lain-lainnya. Nggak tinggalkan hal-hal yang negatif. Negatif. Sehingga sepak bola kita bisa benar-benar running secara komersial juga. Dan itu menguntungkan banyak pihak, Banyak, Pak. MKM lah, apalah Ya, semua. sportcaster, program ini, lu pasti akan punya Iya. konten yang bagus-bagus juga kan? Iya, iya, Iya. Iya kan? Siapa tahu Selain nanti pemain arahnya bolanya. kayak ke sportainmentnya NBA gitu kan, kualitasnya bagus. Ya kayak kayak sepak Liga bola. Inggris lah di Liga luar Inggris. sekarang. Iya, Iya, iya. lebih bagus gitu loh. Atau kalau kita misalnya prediksi ngasal aja nih, kayak kita masuk Piala Dunia tuh kayak berapa tahun lagi kira-kira coach? Prediksi asal-asalan aja. Gini, kita bicara now, pada Iya. saat detik ini, hari ini, itu average pemain senior kita itu 23 tahun. Oke, umurnya. Ya, umurnya. Pemain kayak Jordi Amat itu mau pensiun. Oke. Pemain kayak Sandy Walsh, Patinama mungkin enggak. Nah, tapi kalau kita bicara 23, peaknya pemain bola itu 28 sampai 30 tahun. 30 ya. Artinya tim ini average-nya bisa masih 6, 7, 8 tahun Oke, bermain. oke. Dengan pemain sama, kan bertambah terus. Iya. Nah, pinternya PSSI, Erick Thohir atau Sintayong, menurut gue, mereka tidak murni ambil pemain muda, tapi juga ada pemain senior. Oke. Di mix ya. Ya, Calvin Verdong baru masuk lagi. Diambil tuh. Ya, jadi ada beberapa yang diambil dari usia yang matang atau minimal 4-5 tahun masih bisa ikut lah. Pemain kayak Shane Patinama, Sandy Walsh itu bisa 4-5 tahun lagi masih oke lah, ya kan? Mixnya ini bagus, ditambah beberapa pemain lokal. Karena lu nggak bisa hanya bermain dengan pemain muda, oke? Nah, dengan mix ini, realistisnya menurut gue, itu 2030. Minimal peluang kita lebih besar daripada sekarang. Karena pemainnya sudah matang lagi. Walaupun tambah lama pasti ada tambah-tambahan pemain-pemain terus. Mungkin yang muda-muda lah. Satu. Tapi tahun 2026 Iya. kuotanya itu bertambah. Jadi yang biasa Asia itu dapat 5 negara. Iya. 5 negara itu biasanya ya. Iya. Diambil sama Jepang, Korea, Korea, ya. Iran, Australia, Arab. sama Arab. Bahkan mungkin sekarang Qatar sebagai juara Asia. Udah mulai kuat lah. Udah mulai. Iya, iya, Nah, iya. Untuk 2026 itu 9, 8 plus 1 playoff. Jadi bisa 9, tambah 3 lagi. Minimal peluang kita lebih besar daripada kalau stoknya cuma 5. Oke, karena Ya kuota kan? ditambahin. Karena bener. kuotanya bertambah. Sekarang tergantung drawing. Iya. Nanti Kalau ya. drawingnya gampang, nggak terlalu susah, dan kita ada keberuntungan gol jatuh dari langit, bla bla bla, kita punya peluang untuk lolos. Cuman realistisnya itu lebih kecil daripada 2030. Iya, nggak boleh bergantung pada drawing juga kan ibaratnya. Betul. Berarti Cuma dalam turnamen kan gitu. Iya, Lu iya, lihat iya, iya. tahun lalu Inter Milan bisa masuk final, AC Milan semifinal. Kenapa? Karena dapat drawing gampang. Tahun ini Nasib mereka loh itu. perempat Nasib, final itu aja, nasib, ya takdir perempat itu. final aja nggak lolos karena kekuatan mereka emang segitu. Ngaruh banget ya, Bang. Iya. Terus si 6 itu Jepang, Korsel, Yang langganan ya. ya Jepang, Arab, Jepang, Arab, Korea, Australia. Australia. Australia, ya Korea ya. Iya. Korea yang selatan tapi ya. Iya. Iya. Yang utara nggak terus suka main bola kayaknya, dia kayak main hobinya. rudal. Sukanya baris Iya, berbaris iya. dia. Iya, hobinya lain Beda, nih kalau di iya. sana. Iya. Nah kalau gue sih ngelihat tadi gini, tadi kan Koci jelasin tentang mungkin 2030 kemungkinan bisa kita bisa masuk. Tapi yang perlu kita lihat juga nih ya buat netizen atau mungkin pencinta sepak bola, adanya formula diaspora atau naturalisasi kan ini salah satunya untuk menggendong kita untuk bisa naik next level lagi Betul. untuk menuju Piala Dunia. Tapi kalau cuma satu putaran ini nggak akan cukup bensinnya. Oke. Jadi menurut gua untuk supaya kuat bensinnya
itu perlu juga yang namanya lu ekosistem sepak bolanya mesti sehat. Mulai dari pembinaan, usia dini, liganya yang bagus. Iya. Nah, kalau liganya yang bagus, nanti berjenjang juga, jadi kita punya amunisi banyak gitu loh. Nggak cuma tiap ini kita narik lagi, naturalisasi lagi, Iya. ngambil lagi. Nah, liganya fungsinya buat apa? Fungsinya kan harusnya buat memperkuat timnas. Betul. Kalau liganya sehat, nanti pemain-pemainnya berkualitas gitu loh. Iya, iya. Nggak cuma pemain sebenarnya, wasitnya pun harus berkualitas. Wasit, betul. Lo kalau wasitnya jelek, pertandingannya jelek juga. Yang ada pemain berantem mulu di lapangan. Iya, benar Karena sih. keputusannya jelek. Iya. Dan ini sudah dilakukan sama Erick Thohir tanpa orang tahu. Erick Thohir sudah kerjasama dengan FA-nya Jepang, sudah hire Jepang. wasit dari Jepang untuk membina wasit kita. Ngelatih wasit-wasit sini gitu ya ibaratnya. Ya, membimbing lah. Membimbing lah ya. Nah, ini kan semua butuh proses. Butuh proses. Kalau seandainya pemain kita bisa bersaing, kemungkinan besar pemain diaspora yang datang itu jauh lebih kecil. Jadi sekarang ini udahlah, nggak usah dikritik, terima aja. Yang Iya, penting terima kita aja. perform. Nikmatin aja. Nanti akan ada hukum alam yang membuat kita Iya. lebih bagus pemain lokal. Kecuali misalnya Erick Thohir memperlakukan ini terus. Dia tidak memperhatikan liga lokalnya. Terus dia tidak memperhatikan grassroots-nya juga. Iya. Baru kita tegur sama-sama. Iya. Lu udah 10 tahun begini-begini aja nih. Benar. Wah, itu baru kita ketok sama-sama. Iya sih. Pak Erick gimana nih? Kasihan dong. Ah. Pembinaannya, liganya, ya kan? Iya sih, kayak begitu ya ibaratnya. Apalagi kemarin tuh jadi pelajaran banget ya waktu AFC sampai ke semifinal, kayaknya pemain yang dimainin itu lagi kan. Yang Iya. U23. U23 kemarin. Iya. Mainnya Piala sampai Asia. terus gitu Iya, yang kayak Iya. rotasi pemainnya nggak jalan. Ya, bagasi karena pemainnya juga memang kedalamannya gapnya kita. jauh banget kualitasnya. Iya. Berarti emang stoknya yang kurang kok kayak Iya. gitu Bang. Karena waktu di Piala U23 itu yang diaspora kan cuma 4. Kalau di senior kan lebih banyak, ada 11-12. Iya. Dan pemain kayak Rizky Ridho untuk gue udah ya praktis level Iya. sama pemain diaspora. Witan mendekati, walaupun nggak begitu konsisten. Marcelino? Marcelino kan main di liga luar. Oh iya. Iya. Asnawi, Marcelino sama Aren kan main di liga luar. Jadi nggak Ja- apple-to-apple ya. Jadi mereka sudah ya mendekati lah atau mungkin selevel bahkan, iya kan? Jadi pemain lokal juga dapat kesempatan kalau mereka bagus. Wong, kalau kita flashback sedikit pada saat kualifikasi Piala Dunia juga, Asnawi lebih sering main daripada Sandy Walsh. Aran lebih sering daripada Patinama. Jadi nggak fair juga kalau dibilang Sintayong Terlalu fokus. enggak yang menganaktirikan pemain lokal. That's not true. Semua akan dapat kesempatan kok. Tapi kalau lu dikasih kesempatan lu nggak perform, ya wajar lu diganti. Iya, jangan salahin pelatihnya diganti. Iya. Nah, ini nih trik nih ya kan. Gue cuma tahu Marcelino sempat dihujat di Twitter, udah segitu doang gue tadi. Iya. Poin tadi yang gue tahu kan. Sampai poin itu ya. Terus dia Insta story apa gitu something kan. Tapi kalau Kak Ibnu gregetnya gimana sih waktu kemarin nonton timnas Indonesia nih di lapangan, terus sempat banyak drama juga mau sama wasit, sama VAR, terus sama di dalamnya juga. Kalau sikapnya Kak Ibnu sendiri waktu nonton gimana? Apalagi sempat kalah kan terakhir 3 kali bahkan sampai lawan Guinea, itu gimana Kakak? Ini pas lawan Uzbek berarti ya. Iya, Uzbek yang Tapi waktu itu kan sempat rame tuh, yang pas lawan Uzbek ya kalau nggak salah Iya, ya. yang Uzbeknya Bang, yang gue nonton yang Uzbek doang. Ya soalnya. lebih banyak ya, nggak semua sih gue bilang, lebih banyak orang fokus sama keputusan wasit. Iya. Yang menyalahkan wasit waktu itu kalau nggak salah ya. Kalau gue justru melihat memang lawannya bagus. Iya. Emang jago. Emang bagus, iya. Kalau lawan Uzbek memang layak kalah. Layak kalah gitu. Iya. Terus lawan penentuan juara 3 ya. Iya. Pas lawan Irak. kalau nggak salah. Itu juga balik lagi kalau nggak salah wasit juga tuh yang di Serang lagi. yang Iya. Hilang dijadiin lagi. kambing hitam gitu. Instagram wasit hilang lagi. Iya. Karena emang netizen itu juga ada datanya, coach. Kita salah satu yang tertoksik di Iya. dunia memang, ya kan. Microsoft pernah bilang gitu. Netizen Indonesia tuh yang paling sering menghujat. Nah terus statement itu dihujat sama netizen Indonesia. Kita nggak kayak gitu. Ya ini ngehujat gue. Beneran itu ada kejadian kayak gitu. Maling teriak maling ya. Maling teriak maling. Jadi memang wajar juga kayak disuruh Piala Dunia kayak gue aja sering kok disuruh diet sama netizen gitu sering gue. Serius loh? Serius. Wah gila lu jahat banget lu. Iya sering banget. Parah, sering banget. parah. Enggak, tapi kali ini gue setuju sih. Iya kan? Nah. Yuk daftar gym yuk langsung. Ini udah turun kok. Udah lumayan turun. coach, udah lumayan. Ini lumayan
karena ke gym atau karena baca komen netizen? Baca head comment langsung nyari gym. Beneran daftar Bang, beneran nge-gym sekarang. Daftar doang tapi. Enggak beneran nge-gym, Oh, beneran beneran nge-gym. Ini aja berharap coach ngomong gue kurusan, tapi nggak harus dipaksain gitu. Iya. Tapi kita mungkin cukup tentang timnas nih. Tik. Oke, Kita oke. ke bola luar negeri. Nah, katanya Koci nyerah nggak sama Arsenal yang udah 2 kali Piala Liga direbut sama. Prompter ya coach ya, prompter ya. Iya, Gua apalagi prompter loh. Ronaldo kesayangannya Koci juga bilang nggak mungkin Arsenal menang, bawa Tuhan lagi. Gue Iya. sih apa ya? Gue sih nggak begitu kecewa karena gue nggak suka sama Arteta pelatihnya. Oh, pelatih yang sekarang. Ya, jadi gue nggak ngelihat bahkan setengah tahun lalu gue bilang ini Arsenal nggak kemana-mana di bawah Arteta. Lu nggak Arsenal- suka sama orangnya atau nggak suka Nggak. sama kualitas Gini, kepelatihannya? Orang menilai pelatih itu hanya dari game plan. Oke. Iya. Ya. Kalau lu mau jadi juara, lu harus memberikan ekstra. Oke. Nah, ekstra ini nggak ada. Contoh, 11 pemain yang di lapangan starting 11 ini itu manusia Heeh. yang bisa cedera, yang bisa main jelek. Iya. Artinya kalau lu mau punya tim yang jadi juara, entah itu di Eropa, entah lokal atau lu harus punya bench yang bagus. Nah, bench Arsenal ini jelek. Arsenal beruntung musim ini nggak ada pemain penting yang cedera. Lebih beruntung Arsenal daripada MU. Kenapa? Bench-nya. Loh, tolong jangan bandingin Nangis. dengan Kabupaten FC Inggris Utara. Enggak, Oke. ya coach. Kalau MU kan segambreng cedera. Udah fit cedera lagi. Oh. Chelsea segambreng cedera. Liverpool banyak cedera. Arsenal nggak ada. Lu kebayang nggak kalau Arsenal 3 aja nggak ada Saka, Odegaard sama Odegaard. Declan Rice. Iya. Ambruk itu tim. Oh, terlalu berpaku pada 3 itu. Terlalu. Iya, iya. Nah, kebetulan mereka nggak Nggak itu cedera. kan nggak cedera. Nah, sekarang kalau kita bicara pelatih hebat, itu punya bench yang bagus. Arsene Wenger bagus tapi kalau menurut coach. Kecuali 5 tahun terakhir Oh, gitu. sebelum dia pensiun. Nah, itu Iya, udah iya, ngawur iya. itu. Oh, gitu Itu ya. kita bicara soal Arsene Wenger. Jadi 5 tahun terakhir orang banyak yang nggak tahu gue fans Arsenal karena gue kritik Wenger. Oh. Jadi di zaman Iya. itu, gue bilang lu bisa cek di Net TV. Gue bilang pemain kayak Wilshere, Ramsey, Iwobi, Welbeck, Chambers, Holding itu sampah semua. Oh, jelek semua. Jelek. Wenger bilang ini pemain muda yang akan membawa kita. Gue kritik waktu itu. Dan 4-5 tahun ke depan hilang semua itu pemain. Pada saat itu pemain tuanya siapa coach di Arsenal? Pemain Van tuanya. Persie, Van Masih Persie. ada Van Persie di situ. masih ada. Oh. Nah, pertanyaan Walcott. pertanyaan lanjutnya dari Ozzy adalah jadi bagusan Wenger atau Arteta? Kalau secara overall Wenger. Iya ya, Wenger. Tapi ya. Wenger tambah tua kayaknya tambah blank gitu muka. Dia Otaknya. sebelum Wenger siapa sih coach? Kayak dulu gue mikirnya George Graham. gue mikirnya dia ownernya Arsenal, Arsenal. karena kan Arsene Wenger kan. Nggak semua nama harus Iya, kayak- dicocok lagi. Oh, Tapi ini orang memang bikin cocok iya banget. kan? Iya, iya. Dari Kayak sisi nama dengan klub. Arsene dibikin tim bola, oh dia owner nih, tapi dia bisa ngelatih. Gue itu- Dulu gue mikirnya gitu bang, Oh, pas gue kecil. Gue itu suka. TS kan nggak mungkin juga namanya TS Marian. Iya sih, bener sih. Gak Marian Media sih namanya sih, iya sih. Gue itu suka Arsenal zamannya George Graham tahun 90-an. Oh. Awal 90. Itu pas Henry atau sebelumnya lagi? Sebelum ya? Sebelum. Tony Adams, David Platt. Tony Adams ya, Winterburn, Lee Winterburn, Dixon, ya. Martin Keown, Steve ya. Bolt, Martin Keown, Tapi Ian Iya. Wright. Kipernya masih kumisan tuh ya? David Seaman. David Seaman yang kuncir kan? Iya. Nah gue dulu, bagaimana jadi nama tengah gue tuh ada Arsenanya sebenarnya. Iya, lu bilang. Karena kakek gue tuh suka banget Arsenal kan. Nah jadi pas gue kecil, gue berusaha banget tuh suka Arsenal tuh. Kayak wah Henry keren nih, Overmars segala macam. Cuman gue nggak bisa paksain, kayak gue lebih suka MU pada waktu itu. Tapi pakai baju Spurs. Nah, Sarangeo. tapi gue mau pilih MU kan, tapi gue punya abang bang, Ovi namanya. Oke. Dia bilang ke gue kayak, enggak MU punya gue, lu cari tim lain. Gitu, nggak boleh sama, nggak boleh sama. Akhirnya gue Milan coba, masa gue terpaksa Milan gitu. Forza Milan ya? Forza Milan akhirnya gue gitu. Iya sih, waktu itu gue juga sempet tuh nonton. Lo tahu film Google Five? Itu sama teman-teman sekolah. Gua Google hitam ya, black. Yo gua red. Red sama black berarti udah ada yang ngetek. Iya. Gua harus yang lain. Masa ya gue pink? Iya aneh kan jadinya.
Dan emang pas zaman-zaman gue kecil gitu 90-an awal kayaknya nonton tuh susah untuk nggak suka sama MU karena emang pada waktu itu Iya. keren banget kan coach zaman-zaman yang Class of 92. Semua tuh ada gitu kan. eranya. Jadi kalau Iya. menurut gue emang sangat wajar kalau sekarang ini bakalan banyak fans City yang bakalan muncul karena City lagi Iya. bagus-bagusnya. Dan kayaknya pas gue kecil City kayaknya bahkan nggak ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Nah, ada. apa sih yang bikin dia tiba-tiba jadi sekarang juara-juara mulu gitu? Uangnya Uangnya kan, ya? itu sponsornya gede banget. Enggak, bukan hanya uang. Iya, That is pemilihan yang Pemilihan. tepat. That is not true. Karena semua tim kena yang namanya financial fair play. Pengeluaran harus sesuai dengan ini. Pendapatan. Cuman scoutingnya itu bagus City. Iya. City scoutingnya. Jadi kalau kita lihat City jual pemain, Ferran Torres 45 60 bahkan kalau salah. Zinchenko, Gapsus, Iya, Gapsus. Palmer bahkan pemain yang nyaris nggak pernah main bisa dijual 40 juta. Jadi mereka scoutingnya bagus, jual pemain mahal sehingga mereka bisa beli pemain bagus-bagus juga. Nah, kita bicara bahasa Arsenal. Arteta belinya Lokonga, Pablo Mari, Mari. Tavares, Tavares. Nketiah dipertahankan, Kiwior, buangan dari City, Zinchenko, Gapsus, sampah semua. Padahal Arteta udah 4 tahun di situ ya. 4 Coach, ya? tahun. Tapi That's why gue bilang ini nggak akan kemana-mana sama Arteta. Oh, udah harus diganti gitu ya sebenarnya. Iya, cuman ya nggak bakal diganti juga. Orang Amerika kan nggak pernah peduli. Ya, lihat Iya, lihat Glazer. Glazer lah. Glazer juga begitu. Stadion sampai bocor-bocor, I don't care. Gua bukan bocor ya, estetik, air terjun, Oh, waterfall. art ya. Sekarang lagi musim. Iya, benar, benar, Iya, benar. mau Coffee kemana shop lu? kan Mau ke begitu. Curug Iya, mana? iya, Curug iya, Old Trafford. Instagramable ya. Itu emang desainnya berarti itu. Desainnya begitu. Mana ada stadion. Iya. Lu tahu Raffi Ahmad kan? Iya. Iya, lapangannya tuh sekarang ada air terjunnya. Nah, itu terinspirasi juga. Dari Old Old Trafford. Gila, luar biasa Dari banget. kebocoran atap. Itu Iya, dia. iya, iya. Jadi kembali lagi ya, Kroenke juga nggak peduli akhirnya. Ya udahlah biar Edu sama Arteta. Gue sih semoga gue salah ya. Tapi gue ngelihat Arsenal di bawah Arteta akan jauh. Biasa-biasa aja. Tapi Ya ujungnya runner up doang. di musim ini Mengganggu lebih aja. bagus daripada tahun-tahun sebelumnya kan endingnya. Iya, karena musim ini akhirnya beli pemain yang sudah bagus. Iya. Tapi lu beli 60 juta Iya. Havertz untuk gue berlebihan. Iya, salah lagi. Declan Rice 100 worth it lah. Timber karena dia cedera 40 oke lah. Kayak Havertz. Iya kan? Raya lah. Raya itu Raya. kan untuk kiper ya sorry itu saya tapi hobbit kan gue bilang. Ngerti nggak? Bodinya Terlalu kecil. Iya. Iya, iya, iya. Range-nya itu nggak dapet, ngerti nggak? Dan dia sering bikin blunder. Mau dipermainin loh. Udah, gua Arsenal di bawah Arteta, gue cuma enjoy the moment aja lah. Gue seriously, gue nggak punya hope. I don't have any hope. Jadi kembali kemarin kalau dibilang lu kecewa nggak? Ya sebenarnya nggak punya. Ya harapan selalu ada sebagai fans ya. Ya karena ekspektasi lu nggak tinggi. Iya, ekspektasi nggak tinggi karena gue tahu Arteta kayak apa. Iya. Nah, kalau MU kan lu sempet Oh, MU ekspektasi tinggi. Apalagi pas begitu kedatangan Ten Hag. The new era, it's coming. Gue berharap Arteta sama Edu out, non-negotiable. Apa pemain yang harus diganti buat persiapan musim depan, apalagi nanti kan ini masih ada satu lagi slot ngejar Piala Eropa. Dikit aja pemain yang harus dibuang. Ya sekitar 15 pemain lah. Pemain ini ya 15 ya itu harus dibuang betul. Karena pemainnya emang nggak mau, emang toxic. Budaya. Pemain lama ini harus dibuang semua. Gua ngapain sih datang ke sini? Attitude-nya itu jelek banget. Attitude pemain MU itu jelek. Terus nanti kira-kira lawan City gimana MU-nya? Ya jelas lah. Gua yakin City menang. City menang. Pelatih yang hebat itu nggak ngelatih timnas. Karena gajinya gede banget di klub. Justru pelatih yang nganggur itu ngelatih timnas. gitu. Waktu itu berarti lu ngelatih Biasanya timnas futsal lagi nganggur. Beda. Beda.